Sopuas, perkenalkan, saya Sarah Maulanisa, auditor terampil dari perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi atau yang biasa disebut dengan IEPK. IEPK merupakan instrumen yang dikembangkan oleh BPKP berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang penilaian maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi pada kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah. Nah, IEPK sendiri itu apa sih Sopuas? IEPK adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan korupsi di dalam sebuah organisasi. Yuk kita pahami bersama bagaimana IEPK menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih dan berintegritas. IEPK memiliki 3 pilar utama. Yang pertama ada kapabilitas pengelolaan risiko korupsi, yang kedua ada penerapan strategi pencegahan, dan yang ketiga ada penanganan kejadian korupsi. Pilar yang pertama yaitu kapabilitas pengelolaan risiko korupsi. Pilar ini merujuk pada karakteristik organisasi yang menunjukkan kapasitas dan kompetensi dalam mengelola risiko korupsi. Kapasitas di sini mencakup semua aspek kebijakan formal anti korupsi, sedangkan kompetensi merujuk kepada gabungan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman organisasi dalam mengelola risiko korupsi secara efektif. Nah, Sopuas, kapabilitas pengelolaan risiko korupsi itu memiliki 5 indikator. Yang pertama ada kebijakan anti korupsi, yang kedua ada seperangkat sistem anti korupsi, yang ketiga ada dukungan sumber daya, yang keempat power atau kuasa dan wewenang, dan yang kelima ada pembelajaran anti korupsi. Yuk kita pelajarin satu persatu. Indikator yang pertama yaitu kebijakan anti korupsi. Indikator ini merujuk pada pernyataan verbal kebijakan anti korupsi, keberadaan struktur yang bertanggung jawab dalam pengelolaan risiko korupsi, serta keberadaan standar perilaku anti korupsi. Pada indikator ini dilakukan penetapan dan implementasi kebijakan anti korupsi yang telah meliputi aspek cegah, deteksi, dan respon. Yang kedua yaitu seperangkat sistem anti korupsi. Indikator ini merujuk pada aksi konkret atas deklarasi kebijakan anti korupsi yang diwujudkan dalam bentuk SOP. Pada indikator ini perlu dilakukan penetapan dan diseminasi SOP anti korupsi serta implementasi SOP di semua kegiatan utama maupun pendukung. Indikator yang ketiga yaitu dukungan sumber daya. Pada indikator ini merujuk pada alokasi anggaran, SDM, dan sarana prasarana untuk memastikan aktivitas pengelolaan risiko korupsi tidak terhambat. Indikator yang keempat yaitu power atau kuasa dan wewenang, yakni peran pimpinan dalam mengelola risiko korupsi. Nah, pada indikator ini diperlukan optimalisasi peran pimpinan dalam edukasi, kerjasama lintas lembaga, serta keputusan yang partisipatif dengan mempertimbangkan risiko korupsi. Nah, indikator yang kelima yaitu pembelajaran anti korupsi. Indikator ini merujuk pada keterlibatan aktif seluruh pegawai dan stakeholder dalam pembelajaran anti korupsi. Pada indikator ini diperlukan pelaksanaan edukasi anti korupsi secara periodik, melibatkan pengguna maupun penyedia layanan, serta adanya evaluasi dan tindak lanjut untuk perbaikan. Nah, kita udah masuk ke pilar yang kedua nih Sopuas. Pilar yang kedua yaitu penerapan strategi pencegahan. Pilar ini merupakan satu kesatuan proses yang menyeluruh pada semua aspek penerapan strategi pencegahan korupsi yang berfokus pada efektivitas pencegahan dan deteksi dini, serta menilai seberapa jauh budaya organisasi anti korupsi itu terbentuk. Nah, di pilar yang kedua ini juga ada 5 indikator. Yang pertama ada asesmen dan mitigasi risiko korupsi, yang kedua ada saluran pelaporan internal yang efektif dan kredibel, yang ketiga ada kepemimpinan etis, yang keempat ada integritas organisasional, dan yang kelima ada iklim etis prinsip. Indikator yang pertama yaitu asesmen dan mitigasi risiko korupsi, yaitu kegiatan terstruktur dan sistematis untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko. Nah, pada indikator ini dilakukan penyusunan peta risiko korupsi dan rencana, serta implementasi mitigasi atau pengendalian korupsi. Indikator yang kedua yaitu saluran pelaporan internal yang efektif dan kredibel. Pada indikator ini merujuk pada pemanfaatan saluran pelaporan atau whistleblowing internal. Selain itu, ada mekanisme tindak lanjut terhadap pelaporan dan evaluasi terhadap efektivitas. Indikator yang ketiga yaitu kepemimpinan etis.
Indikator ini merujuk pada konsistensi pimpinan dalam menanamkan standar etika dan keterbukaan dalam membahas isu etis maupun korupsi bersama bawahan. Indikator yang keempat yaitu integritas organisasional, yaitu tingkat kesesuaian kegiatan dengan peraturan atau kebijakan secara keseluruhan, baik secara formal maupun dengan nilai dan prinsip yang melandasinya. Nah, pada indikator ini dilakukan perbaikan kultur pengelolaan kegiatan keuangan dan SDM dengan mengarah pada transparansi dan mematuhi peraturan atau hukum. Indikator yang kelima yaitu iklim etis prinsip. Indikator ini merujuk pada persepsi bersama oleh semua pegawai secara umum bahwa yang dijadikan acuan utama sebagai perilaku etis adalah peraturan, SOP, hukum, atau standar profesional. Pilar yang terakhir yaitu penanganan kejadian korupsi. Pilar ini melihat pada efektivitas pengelolaan risiko korupsi melalui dua hal, yaitu sistem respons dan peristiwa korupsi. Sistem respon di sini digambarkan oleh konsistensi investigasi, pemberian sanksi, pemulihan kerugian, serta perbaikan sistem pengendalian. Sedangkan peristiwa korupsi merupakan kejadian aktual korupsi di unit kerja yang melemahkan efektivitas pengendalian korupsi organisasi. Nah, penanganan kejadian korupsi memiliki dua indikator. Yang pertama ada investigasi dan yang kedua ada tindakan korektif. Pertama yaitu investigasi. Ini merujuk pada langkah tindak lanjut atas indikasi korupsi mulai dari klarifikasi hingga audit investigatif. Indikator yang kedua yaitu tindakan korektif, yaitu semua langkah yang diambil dalam rangka memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh praktik korupsi di dalamnya. Nah, sekarang kita udah tahu kan apa itu IEPK. Jadi, IEPK ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana efektivitas pengendalian korupsi di organisasi itu sendiri. Perlu diingat, IEPK tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian penting dari SPIP terintegrasi. Artinya, semakin baik penerapan IEPK, semakin kuat pula maturitas SPIP, sehingga tata kelola pemerintahan dapat berjalan lebih bersih, transparan, akuntabel, dan mampu meningkatkan kepercayaan publik. Pergi ke pantai membawa perahu, singgah sebentar melihat terumbu. IEPK hadir menjadi acuan baru, cegah korupsi, menuju bangsa maju. Sampai jumpa!